Upscape, jumpa lagi dengan Sandra. Pada kesempatan kali ini, Sandra akan menemani sahabat Upscape semua untuk mempelajari tata cara pembebasan jalan nafas. Choking atau tersedak merupakan insiden tersumbatnya jalan nafas oleh benda asing, baik itu secara total maupun parsial, yang menyebabkan pasien sulit untuk bernafas. Salah satu metode untuk mengatasi permasalahan tersedak atau choking ini adalah dengan teknik pembebasan jalan nafas. Untuk pembebasan jalan nafas ini sendiri bisa kita klasifikasikan menjadi 3 macam. Yang pertama ada Heimlich maneuver atau abdominal thrust, yang kedua ada chest thrust, dan yang terakhir ada back bow. Heimlich maneuver atau abdominal thrust merupakan teknik pembebasan jalan nafas yang bisa kita berikan kepada anak ataupun dewasa yang tidak obesitas ataupun tidak sedang hamil. Sedangkan pada pasien obesitas atau hamil bisa kita berikan tindakan pembebasan jalan nafas berupa teknik chest thrust. Dan yang terakhir back bow. Back bow merupakan teknik pembebasan jalan nafas yang bisa kita berikan kepada infant atau bayi yang berumur kurang dari 1 tahun. Nah, sahabat Upscape, kira-kira gimana sih tata cara untuk teknik pembebasan jalan nafas ini? Yuk sama-sama kita lihat. Nah, teknik pembebasan jalan nafas terakhir yang akan kita bahas kali ini adalah teknik pembebasan jalan nafas dengan menggunakan metode chest thrust. Untuk teknik pembebasan jalan nafas dengan menggunakan metode chest thrust ini sendiri merupakan teknik pembebasan jalan nafas yang kita gunakan kepada pasien yang mengalami obesitas ataupun sedang hamil. Nah, langkah pertama yang bisa kita lakukan untuk memulai teknik pembebasan jalan nafas chest thrust ini sendiri adalah kita pastikan kondisi pasien dalam keadaan sadar. Caranya adalah dengan menanyakan kepada pasien, "Ibu, apakah ibu tersedak?" Nah, saat kita sudah memastikan bahwa pasien memang benar-benar tersedak, lalu kita minta persetujuan pasien untuk melakukan teknik pembebasan jalan nafas. Lalu langkah selanjutnya, kita minta pasien terlebih dahulu untuk berdiri. Kita pasien untuk berdiri. Selanjutnya, kita sebagai penolong itu membuka sedikit kaki agar nanti saat kita menolong pasien itu kita bisa menahan beban pada pasien. Nah, langkah selanjutnya kita minta pasien sedikit membungkuk, lalu kita letakkan tangan kita pada dada pasien. Kenapa? Karena saat ini kondisi pasiennya itu obesitas ataupun sedang hamil, jadi tidak memungkinkan kita melakukan pembebasan jalan nafas pada daerah perut. Lalu kita letakkan salah satu tangan kita yang kita kepal itu pada daerah sternum atau pada dada pasien. Dan tangan yang lain itu memegang tangan yang dikepal. Lalu kita berikan tekanan pada daerah sternum pasien. Tekanan yang kita berikan untuk pertama kali bisa kita berikan 5 tekanan terlebih dahulu dengan membentuk seperti huruf J. Lalu setelah 5 kali kita cek kondisi pasien, apakah benda asingnya sudah keluar atau belum. Kalau misalnya benda asingnya belum keluar, kita lanjutkan pemberian tekanan pada daerah dada. Nah, kita bisa berhenti melakukan teknik pembebasan jalan nafas dengan metode chest thrust ini ketika benda asingnya sudah keluar dari mulut pasien atau ketika nantinya pasien mengalami penurunan kesadaran. Ketika nanti pasien mengalami penurunan kesadaran, maka kita langsung panggil bantuan, lalu kita raba nadi pasien dan sembari bantuannya datang, kita lakukan CPR terlebih dahulu. Nah, sahabat Upscape, itu dia tadi tata cara untuk pembebasan jalan nafas. Sebelum kita tutup, Sandra mau mengingatkan bagi sahabat Upscape yang belum subscribe, silahkan diklik tombol subscribe atau berlangganan yang ada di bawah ini. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar sahabat Upscape semua tidak ketinggalan saat kami upload video terbaru. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Nah, kira-kira gimana sih tata cara Gimana?